Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan ngaji kita hari ini ya. Belajar ngaji untuk menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita sebisa kita, begitu ya. Meskipun dengan segala keterbatasan pengetahuan kita, tetapi kita wajib berusaha. Oke, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai'i qul innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana lana minal amri syai'um ma qutilna hahuna Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madhaji'ihim waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur. Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, Dia menurunkan rasa aman kepadamu, berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu. Sedangkan segolongan lain telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah. Mereka tidak menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh dikalahkan di sini. Katakanlah Muhammad, meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat yang mereka terbunuh. Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu, dan Allah mengetahui isi hati. Nih ya, satu yang bisa kita berdomani berkaitan dengan takdir ya. Sebelum masuk ke takdir, ini dulu yang tidur itu ya. Ternyata tidur itu merupakan suatu kenikmatan untuk menghilangkan kecemasan di kita. Sedangkan kalau ada yang tidak diberikan kenikmatan tidur, ya dia mungkin nggak bisa tidur begitu ya. Itu kan berarti bukan nikmat. Itu jadi harus bersyukur ya kalau ngantuk ya. Kayak saya hari ini udah ngantuk banget. Selalu bersyukur. Kemudian takdir, berkaitan dengan takdir. Kalau Allah sudah menakdirkan ya pasti akan terjadi. Di sini diberikan contohnya ya terkait dengan takdir
orang yang akan terbunuh meskipun dia berada di dalam rumah. Misalnya kalau udah takdirnya ya pasti dia akan keluar gitu. Itu artinya ya harus percaya sama takdir gitu. Apapun yang ditakdirkan, termasuk juga kalau kita ditakdirkan baik ya insya Allah ada saja begitu jalannya ya. Kalau memang rezeki untuk kita misalnya ya pasti akan datang gitu, nggak usah khawatir untuk itu. Tugas kita hanya berusaha untuk melakukan yang terbaik begitu. Kemudian yang demikian itu tadi syukur, kemudian berkaitan dengan keimanan terhadap takdir, yaitu semuanya diberikan untuk menguji apakah kita ini termasuk beriman atau tidak gitu. Dan kalau termasuk orang-orang yang beriman ya untuk membersihkan dada kita biar imannya semakin bersih gitu ya, semakin jernih hatinya gitu. Dan Allah Maha mengetahui isi hati. Nah, kita selalu berlindung kepada Allah ya. Isi hati kita kadang ya terbersit untuk batin atau apa ya, meskipun tidak diucapkan tapi ya di dalam hatinya itu ada kedengkian. Kadang kan begitu ya. Ketika kita sadar ya langsung aja istighfar gitu. Semoga diampuni ya dosa-dosa kita. Baik, kita lanjutkan. Innalladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innamastazallahumush syaitanu biba'dhi ma kasabu walaqad 'afa Allahu 'anhum innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertempuran antara dua pasukan itu, sesungguhnya mereka digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian kesalahan atau dosa yang telah mereka perbuat pada masa lampau. Tetapi Allah benar-benar memaafkan mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Yang bisa kita pedomani ya, kalau misalnya ada yang mungkin ingkar atau tidak menepati janji gitu ya, berpaling di sini ya, yaitu berarti dia sedang digelincirkan oleh setan, dibisiki oleh setan disebabkan dosa-dosanya atau kesalahannya terdahulu sehingga benteng keimanannya jadi tidak kuat begitu ya. Sehingga bisa tertipu oleh setan. Nah, tetapi jika mungkin ada yang terlanjur berbuat tidak baik karena tipu daya setan ini, kemudian ingat, kemudian kembali beriman, ya Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun juga gitu. Jadi tidak pernah ada kata terlambat untuk bertaubat gitu ya, sekecil apapun. Makanya setiap hari kita selalu istighfar, dan doa yang pertama itu istighfar, minta ampun ya, karena dengan hilangnya dosa kita ya kita tidak akan masuk neraka misalnya tidak ada dosa gitu ya. Makanya kita selalu istighfar karena azab yang pedih itu kan di neraka. Kalau di nerakanya itu sebentar atau bahkan tidak di neraka, tidak diazab, itu udah jauh lebih aman gitu ya, karena azab di neraka itu luar biasa sekali ya, naudzubillah min dzalik pokoknya ya. Baik, kita lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li'ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzal law kanu 'indana ma matu wa ma qutilu liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumiit wallahu bima ta'maluna basir. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir
yang mengatakan kepada saudara-saudaranya apabila mereka mengadakan perjalanan di bumi atau berperang, sekiranya mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Dengan perkataan yang demikian itu, karena Allah hendak menimbulkan rasa penyesalan di hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan gitu. Jadi tidak usah menyalah-nyalahkan orang lain, begitulah ya. Jangan seperti orang kafir itu, karena semua itu udah atas seizin Allah, atas kehendak Allah gitu. Dan nggak usah mengada-ada gitu ya. Itu yang bisa kita pedomani. Di ayat terakhir dari halaman 70, وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Dan sungguh sekiranya kamu gugur di jalan Allah atau mati, sungguh pastilah ampunan Allah dan rahmatnya lebih baik bagimu daripada apa harta rampasan yang mereka kumpulkan. Nih ya, bagi orang yang mati syahid itu ampunan Allah atau rahmatnya itu lebih baik daripada harta rampasan yang mereka kumpulkan. Yang mereka kumpulkan itu berarti di sini yang menang ya, yang menang perang tuh. Baik, kurang lebih itu yang bisa kita pedomani hari ini, yang bisa kita pelajari dari ayat-ayat Al-Quran. Semoga bermanfaat, dan dengan begini kita tidak menzalimi diri sendiri, karena kita sudah mengajak badan kita, mengajak anggota tubuh kita untuk belajar memedomani Al-Quran sebagai pedoman hidup kita di dunia ini dan mempersiapkan kehidupan di akhirat. Baik, cukup dulu ngaji kita hari ini. Semoga bermanfaat. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.